datang rame-rame, tetap berkelompok-kelompok, tidak merasa bagian dari teman-teman sekelasis, Jambore kita belum berhasil. Kita hanya habiskan anggaran kalau begitu. Tapi paling tidak 400 lebih orang yang berkumpul selama 3 hari di sini. Berarti 401 dengan saya karena hari ini sudah bergabung. Follow up dari Jambore ini, hasil dari Jambore ini, atau anak sekolah bilang output dari Jambore ini ialah tidak ada lagi yang orang Mama Sainda, Tanjung, semua satu sebagai anak remaja di Klasis Tebada Raya. Betul? Betul. Kalau masih ada yang tidak temani temannya dari jemaat lain, rugi Jambore. Tidak satu di dalam Tuhan itu kalau masih berkotak-kotak. Karena itu sekalipun ada pertandingan, ada perlombaan, itu bukan untuk menunjukkan Anda lebih hebat dari saya, tetapi supaya kegiatan itu menarik. Begitu ya. Jadi hasil dari Jambore ini adalah kita pulang, walaupun nanti masing-masing akan di jemaatnya, tapi semua harus merasa bagian dari jemaat A, jemaat B, jemaat C, dan seterusnya. Itu yang disebut Gereja Toraja Masa sebagai visi utuh dan mandiri, visioner. Nah, hari ini adik-adik sekalian, firman Tuhan mengajak kita untuk memahami lebih jauh tentang satu dalam Tuhan, seperti tubuh. Adakah yang hadir di sini hanya mata saja? Coba angkat tangan yang datang hanya matanya. Yang ketang gue. Atau kakinya saja? Atau hanya perasaannya yang datang? Semua yang datang ini terdiri dari mata. Coba sebut organ tubuh yang Anda punya. Adik-adik, sebutkan apa yang ada di sekitar kepalanya. 1. Apa? Kaki. Oh, mata. Apa lagi? Hidung. Yang di sana, apa yang ada di sekitar kepalanya? Teriak. Apa? Tanduk. Ya, mata, telinga, hidung. Apa ini yang biasa ibu-ibu gundulin? Kumis. Ya? Kumis. Yang biasa bagus-bagus tapi dicukur, apa ini namanya? Kumis. Yang bapak-bapak punya? Kumis dan jenggot. Itu bapak-bapak punya. Bayangkan kalau semua yang ada di kepala hanya mata saja atau hanya telinga saja, itu yang Paulus jelaskan. Tidak mungkin. Nah, begitu juga kehidupan ini. Coba semua tutup matanya, anak-anak. Tutup matanya, jangan intip. Coba jawab gambar apa yang ada. Oh, ada yang nakal. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Tutup mata, betul. Begitu ya kalau berdoa. Coba sebutkan warna apa logo pendidikan ada di atasnya pintu kantor sekolah. Kuning, biru, ya ada bisik. Begitu ya, kalau kita tutup mata tidak mungkin kita tahu apa yang akan kita ambil. Begitu ya kalau disuruh papa mama, jangan tutup mata karena nanti tabrak sana tabrak sini. Harus buka supaya kita lihat. Begitu peran kerjasama dalam persekutuan. Ada yang mungkin sebagai mata, ada yang mungkin sebagai telinga, ada yang mungkin sebagai kaki, tangan, dan seterusnya, tetapi semua fungsinya sama. Tidak boleh tangan cemburu kepada kaki, kuku sekalipun tidak boleh cemburu. Saya ini kodong cuma kuku. Cobalah potong kukunya ke tangan menderita itu. Saya enam. Ya begitu ya, jadi kerjasama itu penting, sinergitas kalau bahasa orang sekolah penting, saling menopang, saling melayani. Begitu sebenarnya peran tubuh kita sebagai anggota tubuh Kristus, sehingga perlu dikukuhkan menjadi satu tubuh, satu persekutuan. Paulus jelaskan kepada jemaat di Korintus, kalau semua merasa hanya aku yang penting, tidak ada yang lain, maka terjadi perpecahan dalam gereja. Itu sebabnya kita diajak mulai dari anak-anak merawat yang namanya persekutuan. Kalau biasa lihat orang tua tidak bersekutu, jangan contoh itu. Anak-anak harus mulai tumbuh dalam persekutuan yang betul-betul harmonis, yang akrab.
yang baik. Jangan mulai dari kecil tanamkan atau biasakan tidak suka, tidak sayang teman sesama dari jemaat lain. Itu yang harus kita kikis, dan saya kira ini tugas pentingnya layan kakak layan persekutuan anak remaja di Klasis Toba Raya ini. Kalau sekian ratus ini kita tanamkan kepada mereka cara berpikir seperti Kristus yang tidak membeda-bedakan orang, maka kira-kira 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan persekutuan kita di Klasis akan seperti apa majunya. Oke lah, sekarang mungkin kami generasi tua, ada yang sudah hampir pensiun, ada yang sudah parubaya, mungkin masih sering menganggap jemaat Salugalando bukan teman saya, Bukit Zaitun bukan teman saya. Tapi anak-anak ini harus dilatih untuk tidak lagi ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Harus betul-betul merasa satu sebagai anggota tubuh Kristus, sekalipun ada yang berfungsi sebagai tangan, kaki, dan seterusnya. Nah, itu penekanan pada perayaan Jambore Klasis Toba Raya. Sesudah dari sini tentu adik-adik akan diwakili teman-temannya. Kalau tidak salah 25 ya? 25 orang yang akan mewakili Klasis kita ke Pekan Raya Anak di Tabone. Itu sebabnya kita buat kegiatan di sini, karena tidak semua akan datang. Bukan juga yang terbaik, tapi yang diberi kesempatan. Karena kalau yang terbaik ada yang merasa, wah, masa saya tidak terbaik? Apalagi kalau dia lihat temannya yang mungkin waktu lomba dia kalah, lalu dia diutus, itu pasti ada perasaan tidak baik. Karena itu siapa nanti yang akan ditunjuk oleh pengurus para atau panitia seleksi, itulah yang kita support untuk ikut kegiatan anak Pekan Raya di Tabone. Seluruh anak di Gereja Toraja Mamasa. Jadi kalau 71 Klasis kali 25 orang, berapa jumlahnya semua? Siapa yang dapat 8 matematikanya? Kalau saya dapat 5 di ijazah. 25 kali 71 banyak. Itu yang akan mewakili kita. Bukan berarti kalau mereka pergi kita tidak ada apa-apanya. Dalam perasaan komitmen bahwa kita satu, maka kita akan selalu merasa menjadi bagian dari mereka, bagian dari anak-anak yang lain. Nah, karena itu betapa pentingnya menanamkan kehidupan persekutuan yang tumbuh dalam kasih itu. Sekali-kali Paulus tekankan, tidak semua fungsi kita sama, tapi bukan berarti fungsi yang satu lebih penting dari fungsi yang lain. Semua fungsinya sangat benar dan baik, tinggal bagaimana mempersatukan itu supaya saling melengkapi, saling menopang. Mungkin ada yang tidak pandai gerakkan lagu-lagu, tapi dalam hal-hal lain bisa lebih baik. Wah, itu juga bagian dari cara menghayati. Saya kira itu pesan firman Tuhan hari ini untuk adik-adik sekalian, untuk kakak layan, untuk Klasis Toba Raya. Walaupun ada yang tidak hadir, yang saya tahu tidak hadir, Bukit Zaitun, Pangaloang, Lalu Pangkang, Paraili, apalagi yang jauh, selalu ke jauh. Untuk Benteng, teman-teman sekalian, perlu saya sampaikan di sini, kami 3 hari, 4 hari ini berturut-turut mengalami duka cita. Saya saja sebagai pendeta jemaat, hari Jumat malam, Sabtu subuh itu sudah berada di rumah sakit dari setengah 4 subuh sampai almarhum meninggal jam 5 lewat, yang membara untuk kemajuan kita ke depan. Ini juga sekaligus untuk mengkanter, misalnya ada perasaan-perasaan, wah, kenapa ini Pak Ketua ke BMK tidak hadir? Walaupun Ketua tidak datang, job description di Klasis sudah ada. Sejak hari pertama ada teman-teman BPMK. Itu berarti BPMK perhatian serius Pak Ketua Panitia. Jangan ragu, kami backup semua sesuai dengan tupoksi. Dan karena itu menjadi penyemangat. Mari terus bersemangat untuk persekutuan anak dan remaja. Dan ingat untuk anak-anak kita setelah dari sini, teruslah bangun cara bergereja yang hidup dalam kasih. Tidak ada anak-anak par yang bukan teman saya, tapi semua adalah teman kita walaupun kita berbeda-beda jemaat. Kalau itu terlaksana, maka salah satu tujuan Jambore ini berhasil. Janji anak-anak?
Hai orang tua yang janji anak-anaknya tidak. Kalau tidak janji tidak ditutup, biar saja di sini terus kita. Janji ya. Sehingga nanti kalau adik-adik sudah besar main voli tidak berkelahi di lapangan. Main bola tidak berkelahi karena semua saudaramu. Kalau selalu berkelahi, itu yang saya tegaskan dari awal, tidak ada lagi pertandingan-pertandingan olahraga. Kalau selalu berkelahi, tapi mudah-mudahan tidak ya, adik-adik yang masih kecil tidak ya. Om-om biasa tapi sudah bertobat juga semua. Itu yang menjadi penghayatan kita firman Tuhan hari ini. Bangunlah dan teruslah lestarikan kehidupan dalam persekutuan sebagai satu tubuh di dalam Kristus yang adalah kepala. Roh Kudus tentu akan menolong memberkati kita. Selamat dan sukses untuk anak remaja di Gelasis Tobadak Raya. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.